Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata-kata indah yang berbunyi, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan iman hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Baik, pada kesempatan kali ini saya Ejen Mutakin kelas B21 semester 2 tahun 2024 dari Prodi PJJ VAI IAIN Sehnerjati Cirebon akan membahas tentang dasar-dasar usul tarbiyah. Dasar-dasar pokok usul tarbiyah. Mari kita mulai. Dasar-dasar usul tarbiyah pertama ada Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga sirah sahabat dan asar sahabat, keempat ijtihad ulama muslim. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya sesuatu yang dibaca atau bacaan. Adapun secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril diturunkan secara mutawatir dan membacanya beribadah. Pendidikan Islam bukan dilandasi oleh hawa nafsu yang sesat ataupun pemahaman ajaran yang terlarang. Pendidikan Islam itu bersandar pada Al-Quran untuk meraih yang ditetapkan Allah SWT, untuk meraih tujuan yang ditetapkan Allah SWT, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Muhammad Saltut berpendapat bahwa Al-Quran itu dikatakan sebagai petunjuk dalam bentuk satu akidah, dua akhlak, tiga syariat dan hukum. Akidah berkaitan dengan keyakinan, keimanan, terutama rukun iman yang 6, jadi mulai beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul Allah, qada dan qadar juga hari akhir. Itu akidah yang wajib diikuti, wajib dipercaya oleh manusia. Kedua, akhlak, perilaku yang mesti dilakukan. Dan ketiga, syariat hukum harus diikuti oleh manusia. Syariat dan hukum ini ada yang berkaitan dengan hablum minallah, berhubungan dengan Allah, dan ada yang berhubungan dengan manusia, juga ada yang berhubungan dengan sama antar alam atau dengan alam semesta, dengan makhluk hidup dan lain sebagainya. Contoh, misalkan dalam pelarangan minuman khamar, Al-Maidah 90. Selanjutnya, ayat Al-Quran juga banyak yang berkaitan dengan tentang ilmu dan pendidikan. Dari mulai surah tentang ayat tentang pendidik, misalkan Ar-Rahman 1-4, ayat 1-4. Tujuan pendidikan juga ada di Ali Imran ayat 138, 19 dan seterusnya. Ayat terdidik juga ada dicantumkan dalam beberapa ayat atau surat. Begitu juga dengan ayat tentang metode pendidikan.
dan juga ayat mengenai kewajiban belajar mengajar. Contohnya dalam Al-Alaq 1-5. Sumber selanjutnya yaitu sunnah nabawiyah. Sunnah dalam arti secara bahasa adalah jalan atau cara atau thariqah. Menurut ulama ilmu hadis bahwa sunnah itu perkataan perbuatan ketetapan Nabi SAW. Manfaat sunnah dalam konsep pendidikan menurut Abdurrahman Al-Nahlawi menjelaskan sistem pendidikan yang ada dalam Al-Quran dan menerangkan perkara yang tidak terdapat di dalamnya. Jadi fungsinya diantaranya itu bayanut. Ada istilah di dalam hadis itu ada bayanut ta'kid dan bayanut tafsir. Jadi hal-hal yang belum rinci detail dijelaskan dalam Al-Quran ada dalam hadis Nabi. Begitu juga dengan konsep pendidikan. Selanjutnya sumber ketiga yaitu sirah dan asar sahabat atau perjalanan sahabat dan juga asar sahabat yaitu setiap perkataan, perbuatan, dan ketetapan sahabat. Terutama di era Khalifah Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ini banyak sekali terobosan yang beliau lakukan untuk mengembangkan Islam atau pendidikan Islam. Seperti di zaman Khalifah Utsman ada pembukuan Al-Quran. Dan terakhir ada ijtihad ulama. Jadi ijtihad ini sebagai usaha kesungguh-sungguh selalu berdasarkan ajaran Islam, usaha keras yang dilakukan para ulama di dalam menafsirkan, menganalisis keterangan Al-Quran dan hadis yang belum detail, rinci, terutama dalam bidang pendidikan. Dan Nabi SAW juga menghargai atau Islam juga menghargai pemikiran umat manusia, termasuk ijtihad ulama. Dan hasilnya diantaranya ada masalah, musalah, dan urab itu sebagai hasil dari ijtihad ulama. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.